Tetapi pada kasus-kasus tertentu, dopamin itu tidak bisa diproduksi oleh otak secara seimbang, sehingga mengakibatkan defisiensi dopamin atau kekurangan dopamin dan membawa banyak sekali akibat, terutama dalam soal kepribadian, ya, terutama dalam soal gangguan kepribadian. Akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang terjadi baik di tanah air kita Indonesia maupun juga di berbagai belahan dunia yang lain, ya. Dan tentu saja itu membuat kita menjadi sangat prihatin. Kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena gangguan jiwa, tapi juga bisa terjadi karena gangguan kepribadian. Dalam hal ini adalah agresivitas, ya. Agresivitas itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, selain dari faktor nurturing atau bagaimana pengasuhan keluarga, kemudian faktor pengaruh lingkungan, juga faktor intrinsik, ya. Dalam hal ini adalah keterlibatan neurotransmitter atau hormon-hormon otak, ya, yang sebagiannya itu memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur bagaimana otak itu bekerja. Salah satu yang sekarang ini saya coba untuk ulas kaitannya dengan agresivitas dan penganiayaan yang terjadi pada kasus yang akhir-akhir ini kita juga jadi pusat perhatian kita, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi, anak seorang pejabat Dirjen Pajak, dan terhadap David Ozora, ya, yang mana sampai dengan hari ini setelah sekian belas hari dirawat di rumah sakit, David Ozora juga masih belum menunjukkan satu perbaikan yang semestinya diharapkan oleh keluarganya. Nah, beberapa penelitian sudah menyatakan, ya, secara stabil, ya, bahwa dopamin itu adalah hormon yang membuat seorang individu merasa puas, merasa senang, dan bisa diperoleh dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, dopamin itu tidak bisa diproduksi oleh otak secara seimbang, sehingga mengakibatkan defisiensi dopamin atau kekurangan dopamin dan membawa banyak sekali akibat, terutama dalam soal kepribadian, ya, terutama dalam soal gangguan kepribadian. Dopamin ini bertanggung jawab terhadap kontrol motorik, ya, jadi otot kita ini kan bekerja dengan konsep motorik, kemudian juga memberikan kontribusi pada pengaturan emosi. Ini dopamin, ya. Jadi kalau orang mengalami defisiensi atau kadar dopamin dia itu rendah di otaknya dia, maka dia suka gelisah, lelah, tidak punya motivasi, depresi, dan memiliki kecemasan yang berlebihan. Seperti itu kurang lebih kerja dopamin yang dikenal selama ini. Namun akhir-akhir ini banyak penelitian yang menunjukkan ada fungsi lain dari dopamin, ya, atau pengaruh kadar dopamin yang rendah pada otak. Ternyata pengaruh kadar dopamin yang rendah pada otak ternyata berkaitan dengan perilaku agresif, bahkan perilaku kriminalitas. Kajian, ya, membuat kajian terhadap kekerasan-kekerasan yang dilakukan dalam beberapa kasus yang terjadi di dunia, ya, meliputi kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum biasanya terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak-anaknya. Kemudian juga penganiayaan yang dilakukan oleh remaja maupun pencurian dan tindak korupsi bahkan. Jadi ternyata kontribusi atau pengaruh defisit atau kekurangan dopamin itu meluas, ya, dalam berbagai macam praktek kejahatan. Dan ada satu amatan yang dilakukan oleh satu penelitian terhadap seorang remaja berusia 20 tahun, ya. Jadi ini penelitian serial gitu dilakukan terhadap beberapa remaja begitu, ya, diamati. Dan ternyata remaja yang cenderung melakukan penipuan, pencurian, penganiayaan terhadap sesama remaja yang lain, ditemukan bahwa mereka itu memiliki tingkat dopamin yang rendah.
tingkat dopamin yang rendah itu di dalam otak membuat mereka kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, dan malah bertindak agresif sampai bisa memicu pemukulan, penganiayaan terhadap rekannya sesama remaja. Jadi, ketika seseorang itu memiliki tingkat dopamin yang rendah, dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan terhadap diri dia sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol diri atau self control, dan kemudian dia kekurangan atau kehilangan konsentrasi. Sehingga karena itu maka menimbulkan rasa frustrasi dalam dirinya, dan itulah yang kemudian menstimulasi terjadinya perilaku agresif. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Mario Dendi, tampaknya semua variabel-variabel yang ditemukan pada penelitian itu match ya kepada apa yang terjadi pada dirinya. Pertama, seandainya kita hipotesiskan ya bahwa si Mario Dendi ini mengalami defisiensi dopamin atau kadar dopamin rendah di dalam otaknya, maka dia, salah satu buktinya ya, dia memiliki prestasi yang rendah dalam dunia akademis. Nilai-nilai di kampus dia selama kuliah itu sangat rendah ya. Itu menunjukkan bahwa memang terjadi kemunduran dalam sisi kognitif, kehilangan konsentrasi, tidak bisa fokus di dalam kuliah maupun melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kemudian dalam soal sosialisasi, maka Mario Dandi ini tampak sebagai subjek yang sangat agresif ya. Ketika pacarnya diganggu orang, maka dia tanpa pikir panjang, tanpa memiliki penelaahan yang lebih lanjut, langsung melakukan penganiayaan terhadap orang yang disangka atau diduga melakukan pelecehan terhadap pacarnya, si Agnes ya. Tanpa pikir panjang, dia melakukan penganiayaan berat. Karena kebetulan David ini anaknya lebih kecil badannya, maka dia jadikan sebagai korban penganiayaan, dan karena badan dia lebih besar ya, itu persoalannya di situ. Saya membayangkan ada kata David itu anak yang tubuhnya sama atau lebih besar dari Mario, sepertinya kejadian penganiayaan itu tidak seperti yang sekarang ini terjadi. Dan ini murni karena perilaku agresif dan self control yang tidak bisa dilakukan secara baik oleh Mario Dandi gitu ya. Dan karena itulah maka dia juga mengalami kehilangan kendali diri, dan itu ternyata berkaitan juga dengan prestasi belajarnya. Jadi kalau kita hipotesiskan bahwa dopamin berperan penting ya di dalam terjadinya kasus penganiayaan antara Mario dengan David ini menjadi sangat masuk akal.